Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang Kesultanan Ternate. Sebelum kita bahas Kerajaan Ternate, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Selamat menonton teman-teman. Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam yang terletak di Maluku Utara. Kerajaan ini awalnya bernama Kerajaan Gapi dan didirikan pada tahun 1257 Masehi oleh Baap Maskur Malamu. Pada awal berdirinya, kerajaan ini belum beragama Islam, namun seiring perkembangan waktu, Islam mulai masuk dan berkembang pesat hingga akhirnya menjadi agama resmi kerajaan. Letak Kesultanan Ternate sangat strategis karena berada di wilayah penghasil rempah-rempah, terutama cengkeh. Ini menjadikan Ternate sebagai pusat perdagangan yang penting dan dikenal oleh para pedagang dari berbagai daerah. Kesultanan Ternate memiliki keadaan ekonomi yang sangat maju, terutama karena perdagangan rempah-rempah, khususnya cengkih. Pada masa itu, cengkih menjadi barang yang sangat mahal dan dibutuhkan banyak negara di dunia. Karena itulah Ternate berkembang menjadi salah satu kerajaan Islam terkuat di wilayah Maluku. Letak Ternate yang strategis di jalur perdagangan laut membuat banyak pedagang dari berbagai daerah datang untuk berdagang, seperti pedagang dari Jawa, Melayu, Arab, Gujarat, Cina, hingga bangsa Eropa. Kondisi ini membuat Ternate berkembang menjadi pusat perdagangan internasional dan pelabuhan penting di Indonesia Timur. Sumber utama perekonomian Ternate berasal dari hasil perkebunan cengkih. Cengkih digunakan sebagai bumbu makanan, obat-obatan, pengawet makanan, dan parfum sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemajuan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh perdagangan cengkih, letak yang strategis, kemampuan pelayaran, dan hubungan dagang internasional. Hal tersebut menjadikan Ternate sebagai salah satu kerajaan Islam terpenting di Nusantara. Masa kejayaan Kesultanan Ternate terjadi pada abad ke-16, terutama pada masa pemerintahan Sultan Babuloh. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Ternate sangat luas, bahkan mencapai sebagian wilayah Sulawesi, Papua, dan Filipina Selatan. Selain itu, Sultan Babuloh juga berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Namun, dalam perjalanannya, Kesultanan Ternate juga mengalami berbagai konflik dengan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Pada akhirnya, Ternate berada di bawah pengaruh Belanda setelah perjanjian yang terjadi pada tahun 1683. Beberapa peninggalan sejarah dari Kesultanan Ternate yang masih ada hingga sekarang antara lain Istana Kesultanan, Masjid Sigilamo, dan berbagai benteng peninggalan kolonial. Sebagai penutup, Kesultanan Ternate memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam penyebaran Islam dan perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.